kalau ternyata board office ini betul hanya mengkhianati perjuangan Palestina. Halo generasi putus bangsa, balik lagi bersama gua ya. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Seperti biasa, gua bukan apa-apa dan gua bukan siapa-siapa. Dengan adanya gua di sini, gua hanya ingin membahas yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Ya, apa itu? Board office. Sebenarnya bukan hanya kita harus marah karena gabungnya Indonesia ke dalam board office yang mengkhianati perjuangan Palestina. Tapi seharusnya kita marah karena gabungnya Indonesia ke dalam ormas buatan Trump itu jauh dari prinsip-prinsip good governance. Karena gabungnya Indonesia akan menggunakan uang rakyat nantinya. Menggunakan pajak dari rakyat, legitimasi dari rakyat, menggunakan bendera rakyat yang milik kita semua. Tapi sampai sekarang kita aja kebingungan. Kita gak pernah tahu apa keputusan presiden dan jajarannya masuk ke dalam ormas buatan Trump itu, yang di dalamnya ada Trump dan Netanyahu. Tapi Palestinanya tidak ada. Mau ngomongin perdamaian, tapi yang mimpin adalah penjahat perang. Dari mana logikanya? Dalam berbagai referensi buku good governance, misalnya salah satunya, contohnya yang pertama adalah transparansi. Dana 17 triliun yang akan diberikan sebagai fee membership ini, kita tidak pernah tahu dari satu pos anggaran mana yang akan diambil. Kedua, program mana yang akan dipotong anggarannya. Ketiga, peruntukan detailnya untuk apa. Keempat, pertanggungjawabannya seperti apa. Dan kelima, katanya kita sedang efisiensi dalam APBN. Tapi kok bisa-bisanya kita dengan gampang memberi uang ke dalam klub buatan Trump yang kecil ini. Dikala izin ini mah. Dikala buat pendidikan aja sulit, selalu dipotong-potong lagi. Kedua, partisipatif. Tahu dari mana rakyat Indonesia mengizinkan pemerintah gabung kepada board office ini? Dan menurut buku lokal legitimasi and international peace building, itu dikatakan bahwa tidak ada yang namanya perdamaian kalau negara korban atau pihak korban tidak diikut sertakan dalam perundingan dan organisasi. Ini pengen bilang yang perdamaian di Gaza, Palestinanya aja gak ada. Ujung-ujungnya namanya New Gaza. Kok pembangunan sih? Yang dicari itu perdamaian, kemerdekaan, bukan pembangunan. Ketiga, akuntabilitas. Apa skema dan pertanggungjawaban pemerintah Indonesia kalau ternyata board office ini betul hanya mengkhianati perjuangan Palestina? Apalagi di sana ada Netanyahu, penjahat perang, yang harusnya diadili di penjara karena membuat 70.000 lebih korban di Palestina. Kepada pemerintah Indonesia, ingat pembukaan UUD 45 bahwa penjajahan di atas dunia maka harus dihapuskan. Dan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Bangsa Palestina harus merdeka. Bukan dengan janji pembangunan, tapi kemerdekaan dan kebebasan seutuhnya. Begitupun rakyat kita, Indonesia. Kita harus tahu untuk apa pajak kita digunakan. Jangan untuk main-main. Apalagi untuk perjuangan Palestina, perjuangan rakyat kita, dan perjuangan dunia. Oke, cukup segitu dari gua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih kepada yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai bertemu lagi bersama generasi muda Indonesia.